Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaban di sini di Western Australia di Perth. Nah, hari ini gua akan membahas seperti biasa hari Senin adalah raport dari pemain-pemain nasional kita ya. Kita mulai dari negara Amerika Serikat, Dallas FC, Martin Paes. Martin Paes masih dalam kondisi cedera upper leg atau bagian atasnya seperti apa namanya kata orang pinggul ya, dan tidak bisa bermain, sementara klubnya bermain satu sama dengan Austin FC. Jadi Austin itu adalah suatu kota yang sangat dekat dengan Dallas di negara bagian Texas, dan ya menjadi rival setempat lah ya, local rivalnya Dallas FC, dan mereka bermain seri satu sama. Kemudian kita mulai dari kiper ya, memang ya, Emil Audore Muriadi, Cremonese main 90 menit di Copa, dan sayangnya Cremonese kalah adu penalti ya dari Palermo, klub yang dibela oleh Emil dari musim lalu. Bermain 0-0, kemudian kalah di adu penalti ya. Kemudian J. Itzes Sassuolo, J. Itzes masuk di SP tapi di Copa juga, tapi Sassuolo juga menang 1-0, cuma dia tidak diturunkan. Jadi mungkin saya melihat ini lebih ke permasalahan menunggu chemistry dalam latihan menjadi lebih baik, get used to it. So Jay juga mungkin diminta untuk duduk untuk melihat bagaimana Sassuolo bermain, karena pola 2 back ya, 2 center back dan bukan 3 center back, sehingga Jay bisa lebih memahami tersebut. Dan tapi saya yakin ketika Serie A dimulai minggu depan, by this weekend Jay, saya cukup optimis akan bermain, whether it is starting 11 atau dia datang dari bangku cadangan ya. Kemudian berikutnya Kevin Dix, DFB Pokal, masuk di menit ke-64 Mönchengladbach dan menang 3-2 di DFB Pokal ya. Itu cukup menarik karena dia main hanya setengah. Isunya Kevin Dix memang tidak terlalu fresh dan ada mengalami sedikit cedera, but we'll see. Hopefully Kevin bisa tetap dalam keadaan top ya. Berikutnya Nathan Chuaon. Nah, Willem Twee Tilburg main 90 menit sebagai left back kali ini, jadi bukan sebagai central midfielder seperti dia ketika dia masuk dari bangku cadangan minggu lalu. Namun sayangnya Willem Twee kalah 1-0 dari FC Eindhoven di Eerste Divisie ya. Mauro Zylstra, Volendam, tidak masuk DSP. Eliano Reinders, PEC Zwolle, PEC Zwolle, masuk di menit ke-71, menghasilkan satu shot dan berhasil membawa timnya menang 2-0 ya. Ketika dia masuk, Eliano masuk, masih 1-0. Kemudian menjadi 2-0 ya. Maes Hilgers berikutnya dari Belanda juga. Maes terlihat di bangku cadangan, di bangku penonton di stadion ketika Twente bermain dan kalah dari PSV Eindhoven ya. PSV Eindhoven kalah 2-0. Terlihat di bangku cadangan, dan ini makin menguatkan sinyal dan makin mempertegas bahwa dia menyatakan diri tidak ingin menjadi masuk dalam rencana musim ini dan terus mencari klub ya. Kita berharap Crystal Palace bisa benar-benar meminang Maes Hilgers, dan ini ada sebuah lompatan yang luar biasa buat Maes Hilgers jika nanti memang direkrut oleh Crystal Palace ya. Kemudian Justin Hubner, Fortuna Sittard, main 90 menit seperti biasa ya. El Preman, 1 kartu kuning ya, dan Sittard kalah 2-1 dari NAC Breda ya. Sangat disayangkan, tapi Hubner bermain cukup baik ya, cukup lugas seperti biasa, sehingga 1 kartu kuning itu sepertinya memang sudah merupakan bagian dari kerasnya permainan Hubner. Tapi ya hasilnya 2-1, NAC Breda menang atas Fortuna Sittard. Berikutnya masih di Eredivisie, kita ke Calvin Verdonk. Calvin Verdonk main 90 menit as a captain, menang 4-1 atas Heracles ya. Cukup luar biasa Calvin ini, konsisten dari minggu ke minggu, main penuh
permainannya juga sangat baik dan kembali tampil sebagai LCB, left center back ya. Jadi main di pola 3, kalau salah 3-5-2 ya untuk uh, NEC Nijmegen kali ini. Kemudian satu lagi dari Eredivisie, Dean James, Go Ahead Eagles, main 80 menit, seri 2-2 melawan Ajax, dan di rating tidak terlalu bagus ya, 5,9, tapi saya pikir ya melawan tim seperti Ajax yang di depan, jadi di depan Dean James ini ada pemain-pemain yang memang sangat kuat, sehingga memang sulit ini laga yang sulit bagi Dean James dan juga bagi Go Ahead Eagles, tapi mereka berhasil menahan Ajax 2-2 ya. Kemudian Ivar Jenner tidak masuk DSP. Ya, kabarnya Ivar cedera, tapi saya belum bisa mendapatkan info yang lebih valid mengenai hal ini. Kemudian juga Miliano Jonathans, FC Utrecht, masuk di menit ke-46. Utrecht kalah 1-2 dari Sparta Rotterdam. Bermain dengan cukup baik, dan saya pikir ini satu sinyal positif karena kita bisa melihat bagaimana Miliano mendapatkan menit bermain. Ya, sekalipun masuk di babak kedua, tapi tetap dia mempunyai menit bermain. Ini satu hal yang menjadi satu hal yang positif bagi saya pikir buat ini. Berikutnya dari Eredivisie, kita boleh pindahkan terbang ke Challenger Pro League, divisi 2 dari Liga Belgia. Di sana ada Joey Pelupesi yang kembali masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70 untuk SK Lommel. Kali ini dia berhasil membawa timnya mempertahankan kemenangan timnya atas Charleroi 3-0 ya. Jadi kita tahu bahwa memang mungkin Joey saat ini belum menjadi pilihan utama, tapi at least dia rutin mendapat menit bermain. Dan kita harus mengingat juga usia Joey yang sudah 33 tahun. Mungkin dia memang belum tidak punya fisik yang dari awal saat ini ya, jadi masih mengembalikan kebugaran dia. Tapi saya pikir dengan dia tetap main at least 20 menit, 30 menit setiap pertandingan, itu membuat dia cukup sharp untuk bisa punya match competitiveness yang baik. Sedikit lompat, Tom Haye masih no club, masih belum ada kabar, masih gelap. Ya, Ragnar Oratmangun FC Dender kembali memang belum bermain, masih dalam status sickness ya. Menurut saya coba kita bisa melihat dulu Ragnar Oratmangun Dender. Ragnar ini memang sudah cukup lama ya. Terakhir Dender kemarin kalah 0-2 dari Anderlecht ya di Jupiter Pro League. Dan memang belum kita temukan sama sekali nama Ragnar Oratmangun. Oratmangun sudah masuk ke dalam daftar pemain cadangan, sehingga bahan bermain. Oke teman-teman, ini maaf ya. Bermain Ragnar Oratmangun, kabar baik, kabar yang menyenangkan. Menit ke-74 Ragnar bermain 16 menit, sudah kembali. Kabar yang sangat baik karena kita tahu Wah Haji adalah andalan kita di sisi kiri. Bukan karena dia begitu begitu bombastisnya, tapi justru dia adalah salah satu pemain yang bisa memberikan pressure buat pemain-pemain timnas, pemain lawan. Jadi kabar baik, Ragnar Oratmangun sudah bermain 16 menit, masuk ke menit 74, walaupun timnya dikalahkan oleh Anderlecht 2-0 ya. Kemudian kita boleh lompat sedikit ke Championship, English Championship League. Marcelino Ferdinand tidak masuk DSP. Memang kabarnya Marcelino ini akan dipinjamkan ke Cardiff City, tapi kita masih menunggu juga bagaimana yang kabar terbaru ya, nanti kepastiannya, karena memang bursa transfer Inggris masih terbuka sampai tanggal 31 Agustus. Masih ada sekitar 2 minggu lagi ya. Ole Romani berikutnya. Ole Romani tidak masuk DSP, masih memulihkan cederanya ya. So itu pemain-pemain kita yang mostly ada di Eropa kali ini, minggu ini. Rata-rata permainan mereka sangat baik dimainkan, dan hampir tidak ada yang jika memang masuk DSP itu tidak dimainkan. Itu
kecuali Jay Itzes ya, dan kita tahu masih dalam masa, bagi saya ini masih dalam masa adaptasinya Jay dengan pola permainan, cara bermain dari Sassuolo. Tapi saya pikir tidak akan lama. Bahkan bahkan next week menurut saya Jay akan bisa masuk menggantikan atau bahkan starter ya. Nah, the next kita ke BRI Super League ya. Pemain nasional kita Jens Raven, Bali United, masuk ke menit ke-82, jadi kembali menjadi substitute menggantikan Rainer Barusu dan belum mencetak gol tapi sudah berhasil mendapatkan satu kartu kuning. Saya pikir Raven ini memang tipikal yang sangat mirip dengan Ramadan Sananta, sehingga memang butuh peluang matang untuk dia mulai mencetak gol, dan memang mungkin itu belum didapatkan. Jadi saya pikir kita hanya menunggu waktu, tapi at least dia sudah mulai mempunyai menit bermain di level senior yang lebih reguler, walaupun itu hanya di BRI Super League ya. Nah, 4 punggawa Dewa United ya, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri starter. Egy bermain 63 menit sebelum digantikan oleh Vano. Kemudian Ricky Kambuaya juga menarik, main 84 menit sebelum digantikan oleh Rafael Struijk. Sayang, Dewa United kembali kalah 2-0. Jadi ini kekalahan kedua mereka ya. Setelah kemarin kalah 1-3, saya lupa dari tim mana di pertandingan pertama, dan ini menciptakan sedikit krisis dalam posisi mereka saat ini. 2 kali pertandingan liga ini belum menang, tapi we'll see karena Dewa adalah tim yang menurut saya cukup baik. Jadi kita bisa melihat nanti. Dan jika ingin di-highlight adalah Rafa masih belum berhasil menunjukkan potensi atau permainannya ketika dia masih main di timnas di awal-awal. Jadi kita terus menantikan bagaimana Rafa bermain ya. Kemudian Malut United ya. Malut United ini tadinya mereka berhadapan dengan Jens Raven di BRI Super League ya, Bali United, dan hasilnya bermain 3-3. Jakob Sayuri dan Yance Sayuri mereka start di sisi kiri sebagai back dan winger ya. Jakob di wing dan Yance sebagai back kiri. Yance main solid 90 menit, sementara Jakob Sayuri ditarik di menit ke-86. Tapi sudah menciptakan 1 assist. Luar biasa, 3 sama dengan Bali United, cukup menarik ya. Nah, kemudian Persija Jordi Amat and Rizky Ridho. Mereka menjadi pemuncak klasemen BRI Super League saat ini setelah menang 3-0 atas Persis Solo. Jordi Amat main 90 menit sebagai central midfielder. Cukup menarik ya. Jadi inilah memang versatilnya Jordi Amat kita ini yang harus disadari juga mungkin oleh tim pelatih di kepelatihan timnas ya, bahwa Jordi masih sangat berguna selain sebagai leader di ruang ganti, orang yang dipandang juga, dia juga tetap bisa menghasilkan sesuatu. Jadi mungkin dia bisa backup gantian dengan Joey Pelupesi, walaupun Jordi mungkin tidak selugas Joey Pelupesi, tapi dia juga bermain 90 menit sebagai central midfielder. Kebugarannya sangat baik kita bilang. Kemudian Rizky Ridho kali ini start sebagai left back ya, bukan left center back tapi left back kiri, dan masuk di menit ke-80 digantikan oleh Hansamu Yama ya. Kemudian kita lompat sedikit ke Liga Thailand. Sandy Walsh tidak masuk DSP, mungkin karena baru bergabung dengan Buriram United. Shane Patinama main 90 menit. Luar biasa. Skill dan Shane yang dulu itu kita bisa lihat di situ gitu ya. Kalau kalian tonton pertandingannya, di mana dia lugas, cepat, tidak kaku, tidak serba salah. Dan itulah Shane yang kita tunggu, dan saya berharap dengan regularity yang dia dapatkan dan dengan dukungan yang dia dapatkan oleh surrounding dia ya di Buriram ya, pemain-pemain lain gitu loh, persaingan tapi saling mendukung. Kemudian kesempatan bermain dengan 90 menit, saya tidak heran jika Shane akan sangat siap untuk bulan September dan Oktober
tahun ini menjadi salah satu yang bisa menjadi backupnya Calvin Verdonk jika apapun terjadi, sekalipun itu ada Dean James. Ya, jadi seperti mungkin Dean bisa menjadi backupnya Ragnar Ormangun di kiri, Shane bisa menjadi backup yang sangat baik bagi Calvin Verdonk juga di back kiri. Luar biasa kebangkitan Shane Patinama. Kemudian berikutnya Asnawi Mangku Alam masuk di SP tapi tidak diturunkan oleh Port FC. Pratama Arhan masuk ke di menit 87, hanya bermain 3 menit. Dan ya, kembali sedikit ke Liga Indonesia. Hernando Ari main 90 menit, Persebaya menang 1-0 atas Persija. Penampilan yang stabil dari Hernando cukup baik ya, bisa mengawal gawang Persebaya dengan baik. Kemudian satu kiper lagi, Sirus Margono Lukas Gini main 90 menit dan Lukas Gini kalah 2-3 dari Pristina. Ya, satu lagi pemain yang masih belum tampil dan baru akan bermain malam ini, itu adalah Beckham Putra di Persib Bandung ya. Tapi begitu kira-kira teman-teman, cukup menarik minggu ini saya lihat pemain-pemain timnas itu rata-rata mendapatkan, terutama yang bermain yang diaspora, yang bermain overseas abroad, yang bermain abroad itu mereka mendapatkan menit bermain yang not bad at all ya, not bad at all, karena dapat 20-30 menit yang bisa jika itu terjadi dengan rutin pun bagi saya tidak akan menjadi masalah ya, tidak akan menjadi masalah. Belum yang mereka main 90 menit seperti kita tahu, Shane Patinama, Nathan Chuaon, justru nasib ini sepertinya sedang berbalik banyak buat mereka dan mereka mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Kita menunggu kehadiran Sandy Walsh di line up Buriram United berikutnya dan kita ingin lihat dia bermain 90 menit karena kepindahan Sandy Walsh cukup sebenarnya bukan hanya disayangkan ya, sedikit sad bagi saya. Karena apa? Sandy ketika diturunkan melawan Liverpool di pertandingan pramusim Liverpool dengan Yokohama Marinos ketika mereka kalah 1-3, itu menunjukkan totalitas bertarung dengan Spartan. Dan menurut saya jika tidak ada Sandy Walsh, mungkin Yokohama Marinos bisa kalah lebih dari 3-1, 5-1. Tapi saya pikir memang sebuah pelajaran berharga bahwa tidak dihargai. Ya, bagi saya sih kontribusinya Sandy Walsh tidak dihargai dan bukan kita mencari alasan, tapi memang tidak fair ya buat Sandy Walsh. Jadi saya berharap dengan pindahnya dia ke Buriram United, dia bisa mendapatkan kesempatan yang fair di Liga Thailand dan bisa kembali mendapatkan mencapai performa yang kita inginkan. So thank you so much teman-teman sudah mengikuti yang cukup panjang ini. Di setiap Senin rapor pemain-pemain kita saya kumpulkan dari Jumat sampai Senin. Berharap ini bisa menjadi satu gambaran yang cukup baik ya buat kita semua. Jangan lupa subscribe channel saya ya, supaya kita bisa lebih berkembang lagi dan bisa share ini ke banyak orang lagi. Adios and until next time teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.